feel fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 I'm really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wa ala umurud nimatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Geta Adi Hukama di channel Hukama Official hadir kembali di hadapan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang beberapa hal yang tentunya menarik untuk disimak. Nah, sebelum teman-teman menyimak, yuk semuanya agar untuk like, comment, share, dan subscribe channel Hukama Official ini agar terus memberikan informasi kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Semoga saya bisa membaca dan bisa membalas komentar dari teman-teman semuanya. Nah, tapi sesuai tema ya. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa hal. Nah, sudah subscribe? Ya, kalau sudah terima kasih ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi tentang beberapa KPM PKH ternyata tidak cair bantuan sosial PKH-nya. Nah, kenapa ya kira-kira? Nah, ini menjadi sebuah polemik yang sangat luar biasa di luar sana. By the way, teman-teman, saya sedang ada di luar di Pondok Pesantren Al-Huda Pulasari. Nah, di belakang ya ada lapangan dan sebagainya. Lah, pondok ini sedang pembangunan juga lah. Bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan sedekahnya dan sebagainya, boleh silakan ya di Pondok Pesantren Al-Huda Pulasari di Aji Barang tentu saja. Nah, sedang pembangunan ya. Lah, itu sedang membutuhkan juga bantuan bagi teman-teman yang ingin menyumbang ya. Lah, kalau mau ya nanti saya kirim nomor rekening dari Pondok Al-Huda ini ya. Tapi kalau nggak mau ya cukup mendoakan saja semoga pembangunannya lancar, sukses, dan tidak ada halangan suatu apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik yaitu tentang beberapa bantuan PKH yang tidak cair ya di beberapa wilayah. Nah, ini seluruh Indonesia sedang mengalaminya. Di kelompok saya pun ada 10 orangan yang tidak menerima bantuan sosial, yaitu karena ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Nah, baiklah, jadi kenapa bantuan ini tidak cair? Karena adanya perbaikan data teman-teman. Jadi perbaikan data ini banyak sekali keluhan-keluhan di mana perbaikan data ini salah satunya penyebabnya adalah satu, ID BDT-nya ganda. Ini bisa terjadi seperti itu. Jadi ID BDT ganda ini yang dimaksud yaitu dimana satu rumah misalkan ada punya dua kakak, misalkan orang tua sama anak. Nah, anak ini sudah berumah tangga. Nah, dulu itu ID BDT-nya sama, tapi ketika sudah lepas ternyata mereka ini menerima bantuan yang sama, misalkan bisa PKH, bisa PPT dan sebagainya. Nah, ternyata terdeteksi ganda yang mengakibatkan harus tidak cair bantuannya. Nah, ini satu, ID BDT-nya ganda. Terus berikutnya ada ada NIK ganda. Jadi nomor induk kependudukan ini kan informasinya yaitu dari Dinuk Capil ya. Jadi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ya, itulah di situ kan pembuatan KTP dan sebagainya dari Dinuk Capil. Lah, ternyata ada beberapa KPM yang nicknya sama. Jadi misalkan atas nama Geta dengan atas nama siapa begitulah. Ini nicknya sama padahal tidak ada hubungan keluarga atau hubungan yang lain. Lah, ini ketika kita cek ternyata nicknya berbeda lah, tapi di pusat datanya sama. Jadi ini harus kita perbaiki. Nah, itu jadi ada yang seperti itu. Terus berikutnya ada NEBPK. Nah, jadi NEBPK ini non eligible Badan Pengawas Keuangan. Nah, dimana mungkin kalau dari kami sendiri ini belum tahu identifikasinya bagaimana. Mungkin saja ada beberapa keluarga yang menerima bantuan selain PKH, terus ada ternyata dikategorikan
mampu dan sebagainya. Lah ini bisa terjadi seperti itu. Jadi NE BPK ini terus ID BDT-nya tunggal ganda, terus nik ganda ini beberapa alasannya seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini jadi bingung juga. Nah, teman-teman juga tidak boleh menyalahkan petugas ya, seperti kami pendamping sosial, kami pun sudah bekerja secara maksimal. Ketika ada hal-hal seperti itu, kita pun melaporkan hal itu. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah nanti cair atau tidak. Nah, ini kemungkinannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Nah, kenapa? Nah, jadi ketika bisa iya ini begini. Ketika kita melaporkan keadaannya bagaimana dan sebagainya, orang tersebut ternyata masih layak untuk menerima bantuan PKH misalkan ya. Nah, ini bisa jadi bisa menerima bantuan tersebut itu. Terus bisa tidak. Nah, bisa tidak ketika kita cek ternyata orang tersebut sudah mampu, sudah menerima bantuan yang lain dan sebagainya. Lah hal-hal seperti itu ketika datanya crash dan sebagainya. Nah, nanti sesuai ketentuan atau kriteria yang nanti ditentukan oleh pusat bagaimana, lah nanti bisa jadi tidak menerima bantuan PKH lagi. Jadi ada kemungkinan dua tersebut. Jadi bisa NE, bisa tidak. Lah ini teman-teman juga harus bersabar, tidak boleh marah-marah kepada petugas. Karena apa? Yaitu petugas hanya sebagai petugas di lapangan, tidak menentukan di atas. Jadi teman-teman juga harus mengerti juga keadaan kami sebagai petugas yang ada di lapangan, harus kontrol di lapangan, harus cek dan sebagainya. Kita pun juga memperjuangkan nasib teman-teman, nasib ibu-ibu KPM yang ternyata belum cair ya untuk tahap tahun 2021 ini, tahap 1. Karena apa? Yaitu karena sedang ada perbaikan. Terus bisa jadi nanti selain penerima PKH ini ada penambahan lagi yang dimana yang sudah punya kartu PPNT perluasan itu ya, yang COVID, atau yang belum punya kartu bisa jadi nanti akan menerima bantuan dari pemerintah. Jadi ada pergeseran bantuan. Lah ini bisa terjadi seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapi dan kita menunggu dari pusat hasilnya seperti apa. Sedang kita ajukan, sedang kita laporkan, sedang kita coba proses ya. Semoga hasilnya memuaskan bagi teman-teman. Terus bagi teman-teman yang tidak lolos dan sudah tidak menerima bantuan lagi, mohon maaf sekali teman-teman tidak bisa menerima atau meneruskan program PKH ini. Nah, terus kenapa sih program PKH ini masih banyak yang menerima tapi kok banyak yang mampu? Lah, teman-teman juga harus tahu proses dari pengunduran diri peserta PKH ini selain tidak punya komponen, ketika orang tersebut mampu, kita sebagai pendamping PKH juga tidak bisa memaksa orang tersebut itu untuk keluar. Nah, tapi harus kesadaran sendiri, tapi pun tetap kita harus kawal. Karena apa? Ketika orang itu sudah punya mobil, orang itu sudah rumahnya tingkat dan sebagainya, kok menerima lagi? Lah terus mereka itu tidak malu. Lah ini yang mengakibatkan krisis moral, di mana teman-teman ini tidak sadar ya bahwa bantuan PKH ini adalah bantuan untuk orang-orang yang prasejahtera. Lah itu jadi informasinya. Apabila teman-teman belum puas, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Oke? Ya, saya Geta Dukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, memberikan informasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip, santun, integritas, profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.